Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai pada sesi yang berikutnya, yaitu mengenai sosialisasi FRS online. Pertama-tama, perkenalkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Nita Puspitasari sebagai salah satu dosen pada program studi pendidikan matematika IPI Garut. FRS merupakan sebuah formulir yang harus mahasiswa isi pada saat mahasiswa akan melaksanakan perkuliahan. Oleh karena itu, FRS itu merupakan singkatan dari formulir rencana studi. Dengan mengisi FRS, mahasiswa akan mengetahui mata kuliah apa sajakah yang akan mereka tempuh selama satu semester ke depan. Kontrak mata kuliah. Sebelum kalian melakukan kontrak mata kuliah, maka BAAK dan Keuangan akan menetapkan periode penjadwalan untuk melakukan pengisian FRS secara online. Yang kedua, nanti sistem akan memfilter indeks prestasi semester atau IPS, status pembayaran semester sebelumnya, dan juga sebelum melakukan pengisian FRS, mahasiswa harus melakukan pengisian evaluasi kinerja dosen. Yang ketiga, jika mahasiswa tidak melakukan pengisian FRS pada periode yang sudah ditentukan, maka tidak akan terdaftar di absensi DHMD, yaitu daftar hadir mahasiswa dan dosen. Walaupun pengisian FRS dilakukan secara online, dosen wali tetap harus melakukan proses tatap muka pada saat perwalian untuk mengetahui permasalahan apakah yang terdapat di kalangan mahasiswa, dan dosen wali nantinya harus mengikut secara online juga catatan pribadi dalam portal absen untuk setiap mahasiswa. Setelah melakukan pengisian online dilakukan oleh mahasiswa, maka dosen wali nanti akan mengapprove ajuan mata kuliah yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk melakukan pengisian FRS secara online, maka nanti pihak BAAK akan menjadwalkannya secara periodik. Nah, untuk semester ganjil tahun akademik 2020-2021, periode pertama untuk pengisian FRS dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 22 Agustus 2020. Ini khusus bagi mahasiswa semester 7. Periode yang kedua tanggal 24 Agustus sampai dengan 5 September 2020, khusus untuk mahasiswa semester 3, 5, dan 7. Dan periode ketiga tanggal 7 September sampai dengan 19 September 2020 untuk mahasiswa semester 3, 5, dan 7. Nah, kadangkala walaupun pelaksanaan pengisian FRS online ini sudah dijadwalkan secara terinci oleh pihak BAK, namun tidak sedikit mahasiswa yang lupa untuk melakukan pengisian FRS secara online. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka biasanya suka diadakan periode tambahan. Nah, periode tambahan ini dilakukan secara tentatif dan dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat. Karena kalian merupakan mahasiswa baru, yaitu mahasiswa angkatan 2020-2021, dan kalian juga belum mempunyai nilai IPS atau indeks prestasi semester, maka untuk semester pertama, pengisian FRS itu dilakukan oleh pihak operator dari bagian IT. Kenapa? Karena untuk semester 1, sistem pengisian FRS itu masih secara paket. Ya. Jadi karena kalian belum memiliki nilai IPS pada semester yang sebelumnya, jadi untuk semester ganjil dan genap, yaitu semester 1 dan 2, maka pengisian FRS itu dilakukan dengan sistem paket. Namun untuk berikutnya, karena kalian sudah memiliki nilai pada semester ganjil sebelumnya ataupun semester genap sebelumnya, maka pengisian FRS dilakukan berdasarkan raihan indeks prestasi semester
pada semester ganjil tahun sebelumnya ataupun pada semester genap tahun sebelumnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa sebelum melakukan pengisian FRS, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengisi evaluasi kinerja dosen. EKD dilakukan secara online dan diisi oleh mahasiswa sebelum pengisian FRS. Mahasiswa mengisi secara online di situs portal mahasiswa IPI, dan EKD ini nantinya disosialisasikan pada saat kalian melaksanakan UAS. EKD akan menjadi syarat mahasiswa melakukan pengisian FRS secara online. Jadi pada saat pengisian FRS secara online, apabila kalian belum mengisi EKD, maka kalian tidak akan bisa melakukan pengisian FRS secara online. Langkah-langkah mahasiswa mengisi evaluasi kinerja dosen. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mahasiswa masuk ke dalam portal mahasiswa melalui alamat situs student.institutpendidikan.ac.id. Nanti setelah kalian masuk ke situs tersebut, maka akan muncul portal mahasiswa. Untuk bisa login, kalian menggunakan NIM dan password. Jadi nanti setelah kalian masuk ke portal mahasiswa, masukkan nomor NIM dan passwordnya, di mana NIM tersebut terdiri dari 2 angka pertama, itu merupakan tahun akademik, kemudian 2 angka berikutnya merupakan kode prodi, 2 angka berikutnya itu merupakan gelombang kalian melakukan daftar ulang, dan yang 2 digit terakhir itu merupakan nomor urut daftar ulang. Jadi sebagai contoh, misalkan kalau kalian masuk pada tahun akademik 2020 mengambil program studi pendidikan matematik, kemudian kalian daftarnya pada gelombang kedua, dan kalian misalkan melakukan daftar ulangnya kalian nomor urut yang keempat, maka nomor NIM itu adalah 20512004. Nah, setelah kalian masuk ke dalam portal mahasiswa, kemudian kalian klik perwalian. Nah, ketika masuk akan dilihat tampilan sebagai berikut. Jadi menu perwalian itu berada sebelah kiri atas, baris kedua. Kemudian langkah yang ketiga, setelah kalian misalkan masuk ke perwalian, kalian perhatikan sebelah kiri itu ada tahun studi. Nah, tahun studi itu diisi dengan tahun pada saat kalian akan melakukan tahun akademik pengisian FRS-nya. Jadi kalau misalkan kalian akan mengisi tahun akademik 2020-2021 semester ganjil, maka kalian pilih 2020-2021 ganjil. Setelah diklik, kemudian kalian klik submit. Nah, setelah kalian submit, maka nanti akan muncul tampilan evaluasi. Pada saat kalian mengklik evaluasi, maka langkah selanjutnya akan muncul nama mata kuliah dan nama dosen. Jadi tampilannya akan berbentuk seperti ini. Di situ nanti kalian pada saat sudah mengklik satu persatu nama dosen, maka akan muncul beberapa pertanyaan tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan dosen tersebut pada semester yang bersesuaian. Nanti kalian tinggal melakukan penilaian sesuai dengan apa yang kalian rasakan selama melakukan proses pembelajaran dengan dosen yang bersangkutan. Nah, setelah mahasiswa bisa melanjutkan ke dalam bentuk penilaian, maka ini bentuk tampilannya akan seperti ini. Artinya, di tahapan evaluasi, kalau misalkan kalian sudah melakukan evaluasi kinerja dosen, di kolom evaluasi itu akan tulis sudah. Terus, untuk setiap mata kuliah yang sudah kalian kontrak pada semester yang sesuai. Nah, setelah kalian melakukan evaluasi kinerja dosen, baru kalian bisa melakukan pengisian FRS secara online. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kalian sama klik lagi adalah perwalian, ya. Jadi setelah misalnya ini sudah semua, kalian melakukan evaluasi kinerja dosen, kembali lagi ke menu, kemudian klik lagi perwalian. Nah, setelah kalian mengklik perwalian pada pojok kiri atas, kalian bisa mengontrak
mata kuliah yang ada pada semester ganjil berikutnya berdasarkan IPS dan juga keuangan semester sebelumnya yang sudah lunas. Kalau misalkan ternyata kalian belum melakukan pembayaran keuangan dengan lunas, maka kalian bisa mengisi pengisian FRS pada jadwal berikutnya. Nah, setelah kalian mengklik perwalian, maka kalian lihat lagi, kalian cek lagi tahun studinya, apakah sudah sesuai dengan tahun akademik yang berjalan atau belum. Jika belum sesuai dengan tahun akademik yang berjalan, kalian sesuaikan lagi tahun akademiknya tahun akademik berapa, semesternya apakah semester ganjil atau semester genap, kemudian kalian submit lagi. Nah, setelah kalian mensubmit, maka baru nanti akan muncul rentetan atau daftar mata kuliah yang bisa kalian kontrak berdasarkan semesternya. Jadi kalau misalkan pada semester ganjil, itu akan terdapat daftar mata kuliah pada semester ganjil, mulai dari semester 1, 3, 5, dan 7. Kalau misalkan pada semester genap, maka itu akan terdapat semester 2, 4, 6, dan 8. Nah, sebagaimana disampaikan bahwa untuk pengambilan mata kuliah itu berdasarkan indeks prestasi sebelumnya. Apabila misalkan kalian memperoleh indeks prestasi yang bagus, artinya IP kalian misalkan di atas 3,0, maka kalian bisa mengambil mata kuliah maksimal sebanyak 24 SKS. Jadi kriteria pengambilan jumlah SKS-nya, apabila kalian memiliki nilai IPS atau indeks prestasi semester 3,0 sampai dengan 4, berarti hak kalian untuk bisa mengambil SKS itu sebanyak 24 SKS. Jika IP kalian di antara 2,75 sampai dengan 2,99, 21 SKS. Jika IP kalian 2,0 sampai dengan 2,74, 18 SKS. Indeks prestasi semesternya 1,5 sampai dengan 1,99, 12 SKS. Dan apabila kalian misalkan nilai indeks prestasinya 0 sampai dengan 1,49, itu sebesar 15 SKS. Jadi kalau misalkan kalian memiliki hak untuk mendapatkan 24 SKS, tetapi pada semester yang bersesuaian ternyata jumlah mata kuliah yang ditawarkan kurang daripada 24 SKS, maka kalian bisa mengambil mata kuliah di semester atas. Jadi kalau misalkan kalian semester 3, dan misalkan semester 3 untuk mata kuliah yang ditawarkan misalkan hanya 20 SKS, tetapi hak kalian adalah 24 SKS, maka kalian bisa mengambil mata kuliah pada semester 5 dengan catatan mata kuliah yang kalian ambil tidak memiliki mata kuliah prasyarat. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Jika hal yang misalkan kurang pahami yang membuat kalian bingung, nanti itu bisa kalian konsultasikan pada saat kalian sudah mengetahui siapakah dosen walinya dan bisa kalian komunikasikan secara langsung dengan dosen wali masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.